Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sasa Alicia dari Prodi Sistem Informasi semester 3 dengan NIM 202101210020. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban, analisa, dan perancangan sistem informasi milik saya. Selanjutnya, ada soal kasus analisa. Sebuah BPR baru saja membuka cabang yang baru dengan 4 karyawan dengan tugas sebagai berikut. Karyawan 1 sebagai customer service yang bertugas melayani nasabah dalam pembukaan rekening. Karyawan 2 sebagai teller bertugas melayani nasabah dan dalam melakukan transaksi penyetoran dan penarikan serta transfer. Karyawan 3 sebagai back office bertugas melakukan verifikasi dan memposting data semua transaksi yang terjadi pada hari yang bersangkutan. Karyawan 4 sebagai kepala cabang bertugas melakukan analisa transaksi untuk menentukan atau mengetahui jenis-jenis tren transaksi yang sering dilakukan nasabah sehingga dapat diprediksi jumlah dana yang akan dipersiapkan untuk transaksi keesokan harinya, sekaligus menentukan kebijakan apa yang dapat dilakukan agar kepuasan nasabah dapat terpenuhi. Kemudian, prosedur pelayanan yang pertama itu ada customer service, memberikan pelayanan kepada nasabah dengan memberikan penjelasan produk-produk dari bank. Jika nasabah berminat, maka nasabah akan membuka rekening baru dan memberikan dokumen-dokumen pendukung. Sebelum melakukan penginputan data nasabah, customer service akan melihat apakah nasabah yang bersangkutan sebelumnya pernah membuka rekening di cabang lain atau tidak. Bila belum, maka customer service harus melakukan penginputan seluruh informasi yang berkaitan dengan nasabah. Yang kedua ada teller. Teller menerima setoran awal dari nasabah dengan menginput, memvalidasi transaksi, dan mencetaknya ke dalam buku tabungan. Kemudian yang ketiga ada back office. Back office akan memposting semua data transaksi yang dibutuhkan pihak manajemen. Laporan yang dihasilkan dapat berupa laporan harian, laporan per jenis transaksi, dan laporan nasabah baru. Kemudian di sini pertanyaannya ada buatlah rancangan diagram DFD. Yang pertama adalah diagram konteks, diagram zero, sama diagram detail. Berikut entitas DFD milik saya. Yang pertama ada customer service, nasabah, teller, back office, dan kepala cabang. Kemudian ada dokumen atau file. Ada formulir pembukaan rekening, buku tabungan, slip transaksi, bukti transaksi, data nasabah, data transaksi, laporan transaksi, laporan harian, laporan per jenis transaksi, laporan nasabah baru, arsip transaksi, dan arsip laporan. Kemudian ini adalah diagram konteks milik saya. Yang pertama itu ada customer service, input ke sistem, form pembuatan rekening, dan buku tabungan. Kemudian dari sistem itu dialihkan kepada nasabah form pembuatan rekeningnya. Terus didapatkan data nasabah. Nah, data nasabah tersebut akan dikirimkan ke back office untuk dijadikan laporan. Kemudian customer service memberikan buku tabungan kepada nasabah. Setelah itu, buku tabungan itu diberikan kepada teller untuk melakukan transaksi. Dari teller, slip transaksi, bukti transaksi diberikan kepada nasabah. Kemudian data transaksi tersebut dialihkan ke back office untuk buku tabungan dikembalikan kembali kepada nasabah. Setelah itu, dari sistem masuk ke input ke back office data nasabah, data transaksi. Kemudian back office menginput kepada sistem laporan per jenis transaksi, laporan harian, laporan nasabah baru. Kemudian dari sistem menginputkan kepada kepala cabang. Ada laporan per jenis transaksi, laporan harian, laporan nasabah baru. Kemudian ini diagram level 0-nya. Yang pertama itu ada pembuatan rekening, setoran uang, dan pembuatan laporan. Dari customer service ke pembuatan rekening seperti yang tadi pertama, ada formulir, ada buku tabungan, kemudian dari pembuatan rekening ke nasabah, formulir, dan buku tabungan. Setelah itu, data nasabah masuk ke alur yang 3 itu ada buku tabungan, data nasabah, sama slip transaksi. Nah, dari nasabah diberikan kepada teller yang slip transaksi, buku tabungan. Setelah itu teller mengeluarkan slip transaksi, bukti transaksi,
dijadikan arsip transaksi. Nah, data transaksi ini diserahkan ke back office. Kemudian dari teller diberikan juga bukti transaksi kepada nasabah. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan laporan, data nasabah, data transaksi masuk ke back office, terinput ke back office, kemudian dari back office menginput ke pembuatan laporan berjenis transaksi, laporan harian, laporan nasabah baru dijadikan arsip laporan. Kemudian arsip laporan tersebut diteruskan ke kepala cabang. Kemudian ada diagram level 1 proses 1. Yang pertama itu ada pemberian formulir. Ini yang pembuatan rekening, pemberian formulir, penginputan data, pemberian buku tabungan. Kemudian dari customer service ke sistem ada pembuatan rekening, buku tabungan. Kemudian dari sistem dialihkan ke nasabah. Setelah itu didapatkan data nasabah dan buku tabungan untuk diberikan ke back office. Data nasabah diberikan ke back office, kemudian buku tabungan diberikan kepada nasabah lagi gitu. Selanjutnya ada diagram level 1 proses 2 tentang setoran awal. Yang pertama ada pemberian buku tabungan. Kedua ada pembuatan bukti transaksi. Pertama-tama dari nasabah memberikan buku tabungan, kemudian memberikan slip transaksi atau formulir untuk setoran awal. Kemudian slip transaksi tersebut dan buku tabungan masuk ke pembuatan bukti transaksi. Dari bukti transaksi masuk ke teller, terinput ke teller buku tabungan dan slip transaksinya. Kemudian dari teller dihasilkan bukti transaksi, kemudian bukti transaksi diberikan kepada nasabah. Kemudian di sini ada diagram level 1 proses 3 tentang pembuatan laporan. Dari nasabah ada data nasabah, buku tabungan dan slip transaksi. Yang diinputkan kepada teller itu buku tabungan, slip transaksi. Kemudian dari teller diinputkan kembali ke sistem, ada buku tabungan, slip transaksi dijadikan arsip transaksi. Kemudian menjadi data transaksi yang dialihkan kepada pembuatan laporan data nasabah dan data transaksi. Kemudian data nasabah dan data transaksi diberikan ke back office. Dari back office diinputkan ke pembuatan laporan, ada laporan berjenis transaksi, laporan harian, laporan nasabah baru menjadi arsip laporan, dan laporan dialihkan ke penyerahan laporan, kemudian diberikan kepada kepala cabang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.